different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai konsep genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Nah, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, loh, memangnya Pancasila bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan? Bukannya Pancasila itu hanya dasar negara saja? Disinilah menariknya, di balik 5 sila yang kita hafal sejak SD, ternyata Pancasila menyimpan filosofi yang dalam dan luas, termasuk dalam hal bagaimana bangsa ini mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Rizka selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya dari Zara Orcita dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Pancasila sebagai ilmu pengembangan pengetahuan, genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Di sini saya bersama Rat Abel Gian-Dan Hendra, Seno Michael Santosa, Litis Pangesti, dan juga Zulfa Nurul Rohmah. Jadi dalam presentasi ini, kami membahas bagaimana Pancasila itu tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai arah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di era modern seperti sekarang ini. Jadi yang pertama, pendahuluan. Jadi sebagai bangsa Indonesia, Pancasila itu sudah menjadi bagian dari identitas kita. Tapi di era globalisasi dan perkembangan teknologi seperti sekarang, kita perlu lebih dalam lagi memahami bahwa Pancasila juga bisa sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu tidak berkembang di ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh nilai-nilai, budaya, dan ideologi. Nah, disinilah peran Pancasila menjadi peran penting sebagai arah dan etika dalam berpikir ilmiah, khususnya di tengah tantangan-tantangan global seperti AI, disrupsi digital, hingga krisis ekologi. Dan ilmu pengetahuan ini berkembang dalam konteks sosial budaya dan tidak bebas nilai. Pancasila ini menjadi arah etis dan ideologisnya. Nilai-nilai Pancasila membimbing ilmu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial.
Dan Pancasila ini memiliki dua peran dalam sains. Yang pertama, Genitivus Objectivus, yaitu sebagai objek kajian dan sumber teori. Dan yang kedua ada Genitivus Subjectivus, yaitu berperan sebagai penggerak dan pengontrol etis. Dan Pancasila ini mengalami tantangan global, yaitu untuk integrasi nilai Pancasila dalam inovasi agar tetap menjadi manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Dan paradigma keilmuan berbasis Pancasila adalah kebutuhan yang sangat strategis untuk pembangunan beradab dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk metodologi. Dalam menyusun kajian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif, yang khususnya studi pustaka. Kami mengumpulkan data dan gagasan dari berbagai sumber ilmiah terpercaya seperti jurnal di Google Scholar, artikel dari Perpustakaan Nasional, dan platform akademik ResearchGate. Dan di sini fokus utama kami adalah mendalami dua peran penting Pancasila, yaitu yang pertama sebagai Genitivus Objectivus, yaitu sebagai objek yang dikaji secara ilmiah, dan yang kedua adalah Genitivus Subjectivus, yaitu sebagai subjek aktif yang memberikan arah dan nilai dalam ilmu pengetahuan yang ada di tanah air ini. Kemudian selanjutnya adalah Pancasila sebagai landasan etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Jadi kalau misalnya kita bicara soal pengembangan ilmu dan teknologi, seringkali kita itu hanya melihat aspek teknis dan efisiensinya saja. Padahal nilai dan etika itu sangat penting agar ilmu pengetahuan tetap manusiawi dan berpihak pada kebaikan bersama. Pancasila ini bisa memberikan kerangka etis yang kuat. Misalnya pada sila pertama, teknologi itu harus menghormati etika religius dan HAM atau hak asasi manusia, yang mana mengingatkan bahwa teknologi dan ilmu itu harus tetap menjunjung nilai ketuhanan dan moralitas dimanapun tempatnya. Yang kemudian di sila kedua, teknologi itu untuk perlindungan hak asasi manusia dan inklusivitas, yang mana itu mendorong ilmu yang melindungi hak asasi manusia, inklusif dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, yang untuk sila ketiga, teknologi memperkuat persatuan dan kedaulatan digital. Cepatnya perkembangan teknologi dan juga banyaknya platform media sosial membuat nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Yang mana maksudnya adalah mengedepankan partisipasi masyarakat, yang mana maksudnya adalah mendorong pengembangan teknologi dan memperkuat persatuan dan menghindari disintegrasi. Selanjutnya, untuk sila keempat, partisipasi Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Artinya mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang berbasis teknologi. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu teknologi untuk pemerataan kesejahteraan. Pemerataan kesejahteraan di sini maksudnya adalah memastikan bahwa hasil teknologi itu tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi merata dan juga adil. Pendidikan kita masih belum bisa membangun sepenuhnya
rasa curiosity, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, rasa penasaran untuk mau terus belajar. Masih melihatnya seolah-olah belajar supaya lulus, karena nanti kalau udah lulus kerja, as if kalau kerja tuh udah nggak belajar lagi. Poin berikutnya adalah Pancasila sebagai Genetivus Objectivus, yang artinya Pancasila bisa dan harus dikaji secara ilmiah. Ia bukan hanya ideologi yang diterima begitu saja, tetapi bisa menjadi objek riset, diskusi, bahkan kritik ilmiah yang konstruktif. Contohnya, dalam dunia hukum, kita bisa mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila digunakan untuk menyusun sistem hukum yang tidak sekedar legalistik, tapi juga adil dan manusiawi. Dalam bidang ekonomi, kita bisa meneliti bagaimana ekonomi berbasis gotong royong atau koperasi bisa lebih sesuai dengan nilai Pancasila dibandingkan sistem kapitalisme murni yang individualistik. Jadi, pendekatan ini mendorong kita untuk tidak hanya menjadi Pancasila sebagai hafalan atau simbol, tapi benar-benar mengkajinya dengan bahan ilmiah yang aktual. Kali ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi bangsa kita, yaitu Persatuan Indonesia, yang juga dilambangkan dalam sila ketiga Pancasila. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun kita berbeda suku, agama, ras, dan budaya, kita tetap satu bangsa, bersatu dalam satu tanah air. Implikasi Genetivus Objectivus. Dengan pendekatan ini, maka Pancasila memberikan dasar etika yang kuat dalam berbagai cabang ilmu. Yang pertama, di bidang teknologi, misalnya pengembangan AI yang memihak pada kemanusiaan, bukan sekedar efisiensi atau keuntungan ekonomi. Yang kedua, di bidang ekonomi digital, nilai keadilan sosial bisa diterapkan agar platform digital tidak hanya menguntungkan pelaku besar, tetapi juga UMKM dan masyarakat kecil. Yang ketiga, untuk mahasiswa dan akademisi, pendekatan ini menumbuhkan budaya berpikir kritis, namun tetap bermoral dan berpijak pada nilai bangsa. Genetivus Subjectivus, Pancasila sebagai objek aktif. Pembangunan sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat bahwa Indonesia sudah mengalami penggantian kurikulum sebanyak 11 kali sejak awal bangsa ini merdeka. Diawali dengan kurikulum pertama bernama Rencana Pelajaran 1947 dan diakhiri dengan kurikulum ke-11 bernama Kurikulum Merdeka. Tapi, apakah dengan banyaknya pergantian kurikulum di Indonesia, kualitas pendidikan Indonesia sudah terjamin, sudah bisa menghadapi tuntutan zaman, atau masih begitu-gitu saja? Dilansir dari program for International Student Assessment pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 66 dari 81 negara, dengan rincian peringkat 70 dari 81 negara di matematika, peringkat 71 di literasi, dan peringkat 67 di sains. Hal ini sungguh memilukan. Menurut saya, ada 3 hal mendasar mengapa pendidikan di Indonesia bisa begitu terpuruk. Yang pertama, kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah 3T. Yang kedua, kualitas guru dan kesiapan tenaga pendidik. Yang ketiga adalah pembelajaran di kelas yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia saat ini. Kita masuk ke pendekatan Genetivus Subjectivus, yaitu ketika Pancasila menjadi subjek aktif dalam pengembangan ilmu.
Di sini, Pancasila tidak lagi hanya dikaji, tapi menjadi aktor yang mengarahkan proses berpikir ilmiah. Ia memberi arah, semangat, dan nilai-nilai dasar. Yang misalnya, yang pertama, secara ontologis, Pancasila memberi kita pandangan bahwa manusia, masyarakat, dan alam semesta memiliki nilai luhur. Yang kedua, secara epistemologis, proses pencarian ilmu tidak boleh lepas dari etika dan budaya lokal. Dan yang ketiga, secara aksiologis, ilmu harus digunakan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan, bukan sekedar ambisi atau eksploitasi. Time do I have? Lalu apa dampaknya jika Pancasila berperan sebagai untuk mahasiswa kita? dalam ilmu? Dampak yang bisa dilihat Masa-masa menjadi mahasiswa itu adalah masa-masa yang sangat spesial untuk bisa mencari tahu apa sesungguhnya yang sangat kamu minati. Jadi jangan buang-buang waktu ini untuk memikirkan yang lain-lain yang nanti kalau sudah selesai masa kuliah ini akan sangat sulit untuk bisa mencapai lagi masa yang seperti ini. Jadi sekarang ini adalah masa untuk bereksperimen supaya bisa tahu saya mau sukanya itu apa. Saya itu nanti ingin menghabiskan hidup saya di bidang apa, berbuat apa. Nanti kalau sudah selesai kuliah itu akan sulit, karena kalau waktu kuliah itu kita hanya bertanggung jawab pada diri sendiri. Tapi nanti setelah kuliah kita ya mungkin akan ada keluarga dan harus bisa, tidak bisa hanya untuk memikirkan diri sendiri. Tapi waktu kuliah kita bisa memikirkan diri sendiri. Tapi jadi jangan sia-siakan masa ini. bukan sekedar rasionalisme. Kedua, teknologi akan berakar pada budaya lokal. Misalnya, pengembangan aplikasi pertanian yang berbasis kearifan lokal. Ketiga, akan tumbuh sikap kritis terhadap globalisasi, sehingga kita tidak menelan mentah-mentah budaya atau teknologi luar yang tidak sesuai dengan nilai kita. Dan keempat, mendorong riset yang partisipatif dan berkeadilan, yang mendengarkan suara masyarakat, bukan hanya elit intelektual atau industri. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pancasila adalah sumber inspirasi dan arah pengembangan ilmu pengetahuan, baik sebagai objek yang bisa dikaji secara akademik maupun sebagai subjek aktif yang membentuk cara kita berpikir dan berkarya. Dengan dua pendekatan ini, genetivus objektivus dan subjektivus, kita bisa menciptakan ilmu pengetahuan yang tidak tercerabut dari akar budaya, tidak kehilangan arah moral, dan tetap berpihak pada kemanusiaan. Sekian dari kami, terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membuka wawasan baru, bahwa belajar tentang Pancasila itu bukan hanya soal hafalan, tapi juga tentang bagaimana kita membentuk masa depan ilmu pengetahuan di negeri ini. Kami, kelompok 5, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.